Selamat pagi Bapak. Pagi dok. Perkenalkan Bapak, saya Dr. Ade yang bertugas di klinik hari ini. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Madi dok. Baik Bapak Made, usianya berapa Pak? 50 dok. 50 tahun. Bapak Made alamannya dari mana Pak? Tabanan dok. Baik, Tabanan. Bapak Made, pekerjaannya apa Pak saat ini? Usaha dagang dok. Usaha dagang. Baik Bapak Made, bisa diceritakan keluhannya apa Bapak? Ada benjolan di belakang telinga dok. Benjolan di belakang telinga. Tepatnya di belakang telinga kanan atau kiri Bapak? Sebelah kanan dok. Sebelah kanan. Baik Bapak, udah sejak kapan muncul benjolannya itu Pak? 2 hari dok. 2 hari yang lalu di telinga kanan. Bisa diceritakan Bapak awal mula muncul benjolannya bagaimana? 2 hari yang lalu saya demam dok dan sakit telinga. Baik, jadi 2 hari yang lalu Bapak demam, sakit telinga, lalu muncul benjolan begitu Pak ya? Iya dok. Oke, benjolannya ini sempat Bapak obati atau tidak Pak? Sementara tidak dok. Enggak, benjolannya dari 2 hari yang lalu muncul terus menerus atau sempat hilang? Terus menerus dok. Terus menerus. Benjolannya ini ada nyeri atau enggak Pak? Tidak dok. Oke, kemudian sekarang tadi Bapak mengeluh ada demam dan sakit telinga di sebelah kanan Pak ya? Iya. Demamnya itu Bapak sempat ukur berapa Pak? Belum sempat dok. Belum sempat diukur. Kemudian demamnya ini Bapak udah sempat minum obat untuk penurun demamnya? Belum dok. Belum. Kemudian untuk sakit telinganya Bapak udah sempat Bapak obati? Belum juga dok. Belum juga. Untuk sakit telinganya ini ada keluar cairan itu dari telinganya? Tidak dok. Enggak. Baik Bapak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan terkait keluhan yang Bapak alami ya Pak, dimana salah satunya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepala dan leher. Nah, pemeriksaan ini tidak bersifat invasif Bapak, dimana nanti Bapak perlu melakukan beberapa instruksi dari saya, dimana saya akan melakukan pemeriksaan berupa melihat di area kepala serta leher Bapak dan melakukan perabaan di area kepala dan leher Bapak. Apakah Bapak bersedia Bapak? Bersedia dok. Baik Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu Pak ya. Iya. Baik Bapak, saya akan mulai melakukan pemeriksaan kepala dan leher, di mana yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi atau melihat secara langsung area kepala Bapak, apakah terdapat benjolan yang terlihat atau perubahan bentuk di area kepala Bapak. Kemudian saya akan ke belakang Bapak untuk melihat area kepala Bapak dan melakukan perabaan pada area kepala Bapak, apakah terdapat tonjolan yang teraba atau apakah ada nyeri tekan? Ada nyeri tekan Bapak? Tidak dok. Tidak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan rambut. Di sini saya melihat rambut Bapak apakah terdapat perubahan warna. Kemudian apakah terdapat rambut yang tidak ada di area kepala Bapak atau pita atau bone botak. Kemudian saya akan mencoba untuk mencabut rambut kepala Bapak, apakah ada bagian rambut yang mudah dicabut. Baik, dari hasil pemeriksaan kepala dan rambut masih dalam batas normal. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di area mata Bapak. Di sini saya akan melihat mata kanan dan kiri Bapak terlebih dahulu, apakah terdapat asimetris atau apakah terdapat bekas luka atau pembengkakan yang terlihat. Kemudian silakan Bapak melirik ke atas Bapak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan konjungtiva Bapak, apakah terdapat konjungtiva pucat atau tidak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan sklera. Silakan buka matanya Pak, untuk mengetahui apakah ada perubahan warna iris atau tidak. Baik, dari pemeriksaan mata kanan dan kiri tidak terdapat kelainan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di area wajah Bapak. Di sini saya akan melihat apakah terdapat deformitas pada area wajah Bapak, apakah terdapat kelainan seperti perubahan
perubahan warna, dan apakah ada pada wajah Bapak yang tertinggal yang kanan maupun yang kiri. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan di area hidung Bapak. Di sini saya akan melihat apakah terdapat deformitas atau perubahan bentuk pada area hidung Bapak, apakah terdapat pembengkakan, dan apakah ada sekret yang keluar dari lubang hidung Bapak. Dari pemeriksaan wajah dan hidung tidak ditemukannya kelainan. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan di area sinus Bapak, perumahan sinus, untuk mengetahui apakah terdapat nyeri atau tidak. Ada nyeri, Pak? Tidak ada. Baik Bapak, sekarang saya akan melanjutkan untuk melakukan pemeriksaan telinga Bapak, yaitu telinga kanan dan kiri. Pertama dari telinga kanan terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan melihat telinga kanan Bapak, apakah terdapat deformitas, perubahan bentuk, pembengkakan, atau perubahan warna di area telinga kanan Bapak. Kemudian saya akan melakukan tarikan pada auricula Bapak, apakah nyeri? Nyeri dok. Kemudian saya akan melakukan tekan pada tragus, apakah nyeri Pak? Nyeri juga dok. Baik, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan area liang telinga menggunakan senter untuk melihat apakah ada sekret atau tidak. Baik, dari telinga kanan terlihat adanya sekret. Kemudian saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan telinga kiri. Sama seperti tadi, saya akan melihat apakah terdapat deformitas, perubahan bentuk, apakah terdapat pembengkakan atau perubahan warna pada area telinga kiri Bapak. Kemudian saya akan melakukan tarikan pada auricula Bapak, apakah nyeri Pak? Tidak dok. Kemudian tekanan pada tragus, apakah nyeri Pak? Tidak dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada lubang telinga Bapak menggunakan senter untuk melihat adanya sekret. Baik, untuk telinga kiri tidak nampak adanya sekret. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area bibir, mulut, dan gigi pasien. Di sini untuk bibir saya akan melihat apakah terdapat perubahan warna atau pembengkakan pada area bibir pasien. Kemudian untuk mulutnya silakan dibuka Pak mulutnya. Untuk pemeriksaan mulut saya akan melihat mukosa mulut pasien. Kemudian silakan julurkan lidahnya Pak. Saya akan melihat apakah terdapat atrofi pada papil lidah pasien. Kemudian silakan Bapak Baik, kemudian pemeriksaan gigi saya akan melihat apakah terdapat kelainan pada gigi pasien. Untuk pemeriksaan bibir, mulut, dan gigi tidak ditemukan adanya kelainan. Baik Bapak, pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan visi pada leher Bapak, di mana yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Nah, untuk pemeriksaan ini yang pertama saya akan melakukan inspeksi. Silakan Bapak akan mendongak sedikit. Kemudian saya akan melihat kelenjar tiroid Bapak di area leher Bapak, apakah ada nampak pembengkakan yang nampak. Kemudian saya akan meminta Bapak untuk menelan. Silakan menelan Bapak. Nah, di sini saya akan melihat gerakan dan simetrisitas dari kelenjar tiroid kanan dan kiri Bapak, apakah terdapat perbedaan gerakan. Selanjutnya, saya akan berada di belakang pasien. Di sini saya akan melakukan perabaan pada tonjolan 3 di leher pasien yang merupakan letak dari kelenjar tiroid. Silakan agak menolak sedikit Pak. Kemudian saya akan melakukan perabaan dan meminta pasien untuk kembali melakukan gerakan menelan. Silakan Bapak menelan. Baik, kemudian saya akan melakukan perabaan apakah terdapat tonjolan yang lebih dalam yang teraba. Baik, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada kelenjar tiroid Bapak. Di sini saya menggunakan stetoskop untuk mendengarkan di kelenjar tiroid Bapak apakah terdapat bruit atau tidak. Bergantian dari kelenjar tiroid kanan dan kiri. Baik Bapak, dari pemeriksaan kelenjar tiroid tidak ditemukan adanya kelainan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening untuk mengetahui apakah terdapat benjolan atau pembengkakan pada area kelenjar getah bening Bapak. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi atau melihat kelenjar getah bening yang ada di area leher Bapak, apakah terdapat benjolan yang nampak dari depan dan juga dari belakang. Baik, jadi di sini di area belakang telinga kanan Bapak nampak adanya benjolan sekitar 2 cm Pak ya. Nah, di sini saya akan
selanjutnya saya akan melakukan perabaan pada area kelenjar getah bening Bapak. Yang pertama di area submental, silakan Bapak akan menolak sedikit. Apabila ada nyeri bilang Pak ya. Kemudian di area submandibular, preaurikular, postaurikular, apakah nyeri Pak di sini? Nyeri dok. Yang kanan ya Pak ya? Iya Pak dok. Yang kiri apakah nyeri? Enggak dok. Baik, kemudian saya lanjutkan ke area anterior cervical, kemudian area occipital, kemudian posterior cervical sepanjang musculus trapezius. Baik Bapak, dari pemeriksaan kelenjar getah bening teraba adanya benjolan di area belakang telinga kanan Bapak sekitar 2 cm Pak ya. Baik Bapak, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan JVP atau dual venous pressure atau tekanan vena jugularis dan pemeriksaan arteri karotis. Tapi untuk pemeriksaan ini Bapak harus berbaring di bed pemeriksaannya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Baik, jadi di sini saya sudah memposisikan pasien dalam kondisi terlentang di atas bed dan kepalanya sudah membentuk sudah 30-45 derajat. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan JVP, di mana silakan Bapak menoleh ke samping. Saya akan melakukan pemeriksaan yang kiri terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan melakukan perabaan pada vena jugularis pasien dan menentukan titik kolapsnya serta memberikan tanda. Selanjutnya dengan menggunakan 2 buah penggaris ya, tegak lurus, saya akan melakukan pengukuran dari titik yang sudah saya tandai sampai ke sudut dada atau mulus ludovici pasien, kemudian melakukan pengukuran. Baik, jadi dari hasil pemeriksaan JVP tidak ditemukan adanya kelainan. Silakan sudah Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan arteri karotis. Silakan agak menunggak sedikit Pak. Baik, untuk pemeriksaan arteri karotis, yang pertama saya akan melihat arteri karotis di leher Bapak yang kanan dan yang kiri. Kemudian saya akan melakukan perabaan pada arteri karotis kanan serta arteri karotis kiri untuk mengetahui apakah terdapat denyut nadi yang irregular atau tidak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi atau pendengaran pada arteri karotis yang kanan dan kiri pada pasien untuk mengetahui apakah terdapat bruit atau tidak, pergantian dari arteri karotis kanan dan juga kiri. Baik Bapak, untuk pemeriksaan artikel karotis sudah selesai dan untuk pemeriksaan fisik kepala dan leher juga sudah selesai. Untuk selanjutnya saya akan meng-KI Bapak dan sebelumnya saya akan mencuci tangan kembali terlebih dahulu ya Pak ya. Silakan Bapak kembali ke tempat duduk. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan tadi ditemukan beberapa kelainan, antara lain adanya benjolan atau tonjolan di area belakang telinga kanan Bapak atau di pos aurikular Bapak. Kemudian adanya nyeri tekan tragus dan nyeri tarik aurikula, dan juga adanya sekret di area telinga kanan Bapak. Nah, hal ini berkaitan dengan keluhan yang Bapak sebutkan tadi. Kemungkinan benjolannya itu muncul karena adanya infeksi pada telinga Bapak yang menyebabkan sakit telinga dan juga demam yang Bapak alami sehingga muncul benjolan tersebut. Nah, untuk memastikan diagnosisnya, saya akan diperlukan adanya pemeriksaan lebih lanjut, maka saya akan menuju Bapak ke spesialis THT Pak ya. Iya dok. Baik, untuk pemeriksaan fisik kepala dan leher cukup sekian. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Sementara tidak dok. Baik,
Apabila tidak, terima kasih Bapak. Terima kasih dok.